Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang kelima. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang berharga atau seseorang yang sangat saudara kasihi? Akan membuat saudara merasa sedih dan gelisah. Dan kalau itu suatu barang yang sangat berharga, maka saudara akan mencarinya. Oleh karena itu saudara, tema kita hari ini ada dalam bentuk pertanyaan, di manakah engkau? Seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan ini biasanya kita ucapkan atau kita kemukakan ketika kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga. Itulah yang dialami oleh Tuhan ketika manusia itu hilang dari hadapannya. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, nampaknya Tuhan sudah sering kali mengunjungi manusia yang diciptakannya, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga mereka pun atau manusia itu telah mengenal tanda-tanda kehadirannya yang hangat, seperti seorang ayah yang mengunjungi anak-anaknya, atau seperti seorang sahabat yang mengunjungi sahabat lain. Di dalam ayat yang ke-8 ada istilah yang dipakai secara antropomorfisme, sedang berjalan-jalan. Artinya, itu bukan satu keadaan atau satu kebiasaan yang sekali saja, tetapi Allah dan manusia itu sudah bergaul begitu mesra. Nah, namun, hari itu, hari yang berbeda, di mana Allah tidak menemukan manusia yang dikasihinya karena manusia itu bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada dalam taman. Maka Allah bertanya. Pertanyaannya, mengapa Allah bertanya? Karena ia tidak menemukan manusia yang biasa dikunjunginya. Ia kehilangan manusia yang dikasihinya. Mengapa Allah bertanya? Apakah sesungguhnya ia tidak mengetahui di mana manusia itu bersembunyi? Bukankah Allah adalah Allah yang Maha Tahu? Mengapa Allah bertanya? Sebenarnya Allah sudah mengetahui apa yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka sesungguhnya adalah supaya manusia itu datang dengan kejujuran dan kerendahan hati, mengakui kesalahan dan segala kegagalan mereka. Dan kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat seterusnya, dalam ayat 10 dan seterusnya, apa jawaban yang diungkapkan oleh manusia itu untuk menjawab pertanyaan Allah? Mereka katakan, mereka takut karena mereka telanjang. Betulkah itu alasan mengapa mereka takut karena mereka telanjang? Yang sesungguhnya adalah mereka takut karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Dan pasti mereka ingat apa akibat dari pelanggaran itu. Saudara perhatikan, karena jawaban manusia yang sedemikian itu, maka lebih lanjut di dalam ayat yang ke-11, Tuhan mengajukan dua pertanyaan penting lainnya. Yang pertama, Tuhan katakan, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Kemudian yang kedua, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara perhatikan, apa jawaban yang diberikan oleh manusia? Apakah mereka langsung mengaku bahwa mereka telah melanggar atau telah berdosa kepada Tuhan? Kita lihat dalam pembacaan ini, mereka cenderung membela diri. Mereka mencari pihak yang lain yang menjadi penyebab mengapa mereka jatuh ke dalam dosa. Manusia cenderung melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Tak seorang pun mau mengaku dan menanggung apa yang telah dilakukannya. Dalam ayat yang ke-12, kita membaca, wanita yang engkau telah berikan kepadaku, dialah yang telah memberikan dari buah dari pohon itu, sehingga aku makan. Itu kata Adam.
Kemudian, apa kata perempuan di dalam ayat yang ke-13? Ular itu telah membujukku, sehingga buah itu kumakan. Pertanyaan ini sebenarnya, di manakah engkau? Bertujuan untuk menarik manusia itu keluar dari persembunyiannya, agar mereka jujur dan terbuka, dan mereka mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Tema kita hari ini, di manakah engkau? Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Sebenarnya bisa saja Allah langsung menghukum mereka, sebagaimana Ia telah tetapkan apabila mereka melanggar perintahnya. Allah menantikan keterbukaan, kejujuran pengakuan manusia itu. Tetapi jawaban apakah yang mereka berikan? Allah yang mencari manusia yang terhilang dari hadapannya. Tetapi apakah manusia itu menerima kemurahan hati Allah? Satu kali Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang mulai protes atau mulai tidak menyenangkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang pemungut cukai. Tuhan Yesus katakan, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, hari ini melalui pertanyaan yang singkat, di manakah engkau? Tuhan Yesus menginginkan setiap orang untuk datang dan mengaku dan menerima panggilannya kembali. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Salam.